bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kami jumpakanlah kami di bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan keridhaan, yang penuh rahmat, penuh ampunan dan keridhaan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ibunda sekalian, kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada para sahabatnya. Begitu di bulan Sya'ban yang mana sebentar lagi akan datang bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Begitu Rasulullah berkhutbah mengumpulkan para sahabat, beliau menginformasikan bahwa sebentar lagi akan datang bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Ada apa di bulan suci Ramadan itu? Di bulan suci Ramadan itu semua amal perbuatan manusia yang sifatnya wajib dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Amalan yang wajib itu apa, Bu? Sholat 5 waktu. Kalau punya suami ya ketaatan dan pelayanan pada suami itu wajib. Kemudian anak terhadap orang tua, kesolehan anak, suami terhadap istri mencarikan nafkah. Orang-orang yang merasa bodoh kemudian perlu tolabul ilmi, itu hukumnya wajib. Tolabul ilmi fardhu, tolabul ilmi itu hukumnya fardu atau wajib. Kewajiban tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Semenjak kita akil balik masih dalam gendongan, kita terus tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Sampai kapan kewajiban tolabul ilmi? Ilal lahdi, sampai kita masuk liang lahad. Jadi kalau di hadapan kami ada ibu-ibu yang mulia, calon penghuni surga ini, kemudian tadi diceritakan oleh pengasuh majelis ilmi Raudhatul Jannah Kiai Ahmad Saiful Ulum SSI. Saya tidak heran dan mestinya harus seperti ini, dan yang seperti ini perlu dilestarikan, perlu di-copy paste, diadakan di majelis-majelis taklim di perumahan yang lain. Kenapa? Karena tolabul ilmi hukumnya fardu. Di bulan Ramadan siapa yang melakukan amalan fardu, pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan barang siapa melakukan amal-amal yang sunnah. Apa itu amalan sunnah? Ya antara lain kalau malam hari sholat tarawih, berinfak, bersedekah. Termasuk sedekah apa tadi? Tabassumuka fi wajhi akhwika shadaqah. Tersenyum di bulan Ramadan itu pahalanya senilai, sepadan, setingkat dengan amal ibadah yang wajib di bulan yang lain. Jadi ibu-ibu nanti di bulan Ramadan sering-sering banyak tersenyum. Tapi sekali lagi saya pesan, jangan senyum-senyum sendiri, tetapi senyum ke wajah saudaranya, tebarkan senyum, tebarkan senyum.
Ibu-ibu mau masuk surga di bulan Ramadan itu Allah menjanjikan surga kepada siapapun yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Surga itu sesuatu yang di dalamnya kita mendapatkan segala kenikmatan. Apapun yang kita impikan, apapun yang kita dambakan, apapun yang menjadi kelanganan bahasa orang Jawa, itu semua keturutan, semua terwujud. Lahum ma yasha'una, kata Allah. Mereka yang masuk ke dalam surga, apapun hajat keinginannya dipenuhi. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Mau apa mau? Yang semangat dong. Tetapi saya pernah dulu ada yang bertanya, ibu-ibu yang umurnya ya kurang lebih seperti di depan saya nih, wajahnya imut-imut, manis-manis, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami yang sudah rempong-rempong ini masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, penghuni surga itu gadis-gadis semua. Terus bagaimana dengan nasib kami ya Rasul? Rasul masih senyum saja. Penghuni surga itu gadis-gadis semua. Gak ada nenek-nenek tuh, gak ada. Nangis tuh nenek itu nangis, guling-guling lah kurang lebih. Gimana nasib kami? Padahal kami, kata Pak Kiai Saiful, kalau ngaji nanti masuk surga. Nah ini katanya surga penghuninya semuanya perawan, semuanya gadis. Nah, Rasul akhirnya menjawab, siapapun yang masuk surga, kenikmatan yang Allah berikan menyebabkan dirinya bahagia, menyebabkan dirinya selalu segar bugar, semangatnya kembali muda, semuanya dikembalikan menjadi muda. Enggak ada yang kakek nenek-nenek masuk angin, encokan dikit-dikit asam urat, enggak ada. Di surga itu enggak ada orang batuk-batuk, enggak ada. Di surga nggak ada orang kerokan, nggak ada. Pokoknya senang-senang saja. Di surga tuh bahagia semua. Sekali lagi, mau tidak masuk surga? Yang keras dong. Mau dikasih resep? Resep masuk surga itu terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Salam. Sahabat Abdullah ibnu Salam meriwayatkan sebuah hadis, begitu Rasul memberikan resep agar kalian masuk surga dengan mudah. Kenapa resep ini Rasul berikan? Karena ternyata pada hadis yang lain beliau bersabda, huffatil jannah bil makarih. Surga, untuk menuju ke dalam surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci, dengan hal-hal yang bagaikan onak dan duri. Betul tidak? Kan di antara jalan masuk surga itu kan ngaji. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ila jannah. Siapa yang bersungguh-sungguh istiqomah kontinu ngaji kepada guru yang benar, kitab yang gak ada dikaji juga benar, tidak asal-asal. Siapa yang rajin ngaji salah itu sungguh-sungguh menempuh langkah yaitu di majelis taklim, maka hadiahnya adalah sahalallahu lahu, Allah memudahkan baginya. Memudahkan apa? Thariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Pertanyaannya adalah, banyak mana kalau ada undangan, kalau ada pamflet, hadirilah majelis taklim Raudhatul Jannah, dengan hadirilah orkes gambus, datang artis dari ibu kota. Kira-kira yang hadir banyak mana, Bu?
Banyak yang orkes gospel, apalagi slang, apalagi apa itu, musik-musik rock. Pamflet disebar, yang hadir 10.000. Alun-alun apa Temenggung Abdul Jalil tak muat. Tetapi kalau majelis taklim pengajian di pamflet disebarkan pengumuman lewat radio, lewat TV, yang hadir jangankan 10.000, 10 orang itu sudah untung. Ini banyak kan karena akhir sana. Saya tadi Kiai Saiful cerita ini akhir sana bagi yang selalu hadir maupun yang kadang-kadang hadir maupun yang baru hadir. Saya tidak kaget karena majelis taklim itu merupakan raudhah min riyadil jannah. Betul tadi kata beliau, Rasul pernah bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Ketika ada pengumuman atau ada ajakan atau kalian sedang lewat tidak sengaja tahu ada taman surga, maka mampirlah, bergabunglah. Syukur-syukur awal sampai akhir bergabung di taman surga. Mariyadul jannah fil ardh. Apa itu taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Rasul menjawab apa tadi? Khilqatul dzikri, halaqah dzikri, majalisul ilmi, majelis taklim, itulah taman surga di dunia. Pertanyaannya sekali lagi, lebih banyak orang hadir ke majelis taklim taman surga atau ke majelis apa tadi? Ya, saya tidak mengatakan itu maksiat, tetapi insya Allah majelis taklim itu majelis yang penuh dengan barokah, manfaat, rahmat dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Keuntungan menghadiri majelis taklim itu ada 4. Ini sebelum saya kasih resep masuk surga. Waktunya masih ada nggak ya? Keuntungan menghadiri majelis taklim itu terdapat dalam keterangan hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah-rumah Allah, yaitu di majelis taklim atau di masjid atau di surau, di taman pendidikan Al-Quran atau di pesantren. Tidaklah berkumpul kaum di tempat-tempat di rumah-rumah Allah kecuali pasti mereka akan mendapatkan 4 hadiah dari Allah. Ibu kalau dapat hadiah dari Pak RT senang Pak tidak? Pak RT ngasih hadiah, ibu dipanggil dapat hadiah ayam ingkung. Kalau Mbah Roh tuh suka sekali kasih hadiah. Ini baru Pak RT ya. Tambah lagi ada hadiah dari Pak RW. Hadiahnya apa? Sepeda misalnya. Dari Pak Lurah, dari Pak Camat. Ibu pernah lihat itu di YouTube Presiden Jokowi misalnya sedang turun mengunjungi suatu kota, ada kunjungan kerja, itu rakyat itu berjubel hanya ingin sekedar bersalaman dengan orang nomor 1 di Indonesia. Nah mereka yang dapat bersalaman ini begitu bangga dan senang, apalagi sampai dikasih hadiah. Ada yang dikasih hadiah jaket, ada dikasih hadiah apalah bingkisan, senang sekali. Namanya hadiah, sesuatu pemberian yang sangat istimewa. Nah ini yang memberi hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hadiah diberikan kepada mereka yang rajin ngaji. Yang pertama apa Bu? Yang pertama nazalat alaihimus sakinah. Siapa yang rajin ngaji, siapa yang rajin menghadiri majelis taklim, itu Allah diberi hadiah namanya nuzulus sakinah, turunnya ketenangan batin, rasa bahagia, rasa senang, rasa damai, jauh dari galau, jauh dari risau. Ibu kalau saya mau tanya, ketika ngaji begini rasanya tentrem apa tentrem? Pasti, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah memberikan ketenangan batin. Ibu mungkin di sini nggak ada ya, di Batam Center banyak.
hanya untuk mendapatkan ketenangan batin, hanya untuk menghibur dari risau, dari capek, dari penat, orang rela mengeluarkan uang 10 juta. Untuk apa 10 juta? Dia beli tiket, beli paket apa? Paket wisata ke Sinjabo. Hanya sehari 10 juta. Kenapa? Karena di sana dia keliling, di sana nyewa hotel, di sana nyewa bungalow, di sana nyewa banyak yang disewa dengan keluarganya. Sehari 10 juta. Banyak di Batam Center. Ibu mau? Yo mau sih mau, tapi nggak ada aktivitas. Insya Allah ada hiburan yang lebih baik dari itu dan lebih murah. Hadir di majelis taklim Rawdatul Jannah, pasti ketenangan, kebahagiaan yang disebut dengan nazalat alaihi sakinah itu merupakan hadiah orang yang rajin ngaji. Yang kedua apa? Hafadhumul malaika. Di majelis taklim semacam ini yang Rasul katakan sebagai taman surga, pasti di majelis yang semacam ini hafadhumul malaikah, dikepung oleh malaikat. Ibu pernah ketemu malaikat? Mau ketemu malaikat? Mau. Ada malaikat tuh yang rajin sekali keliling, bahkan mengintip, memantau. Siapa, Bu? Israel. Malaikat Israel itu pekerjaannya mengintip. Ngintip ini bahwa isti'anah ini sedang apa. Dia sambil lihat daftar siapa berikutnya. Dia menghampiri tidak hanya yang tua, tidak hanya yang muda, tidak hanya yang ganteng, tidak ada yang cantik, pokoknya ada daftarnya sudah. Dia keliling ke bumi Sakinah sambil menengok siapa berikutnya. Ya, kira-kira malaikat Israel menghampiri mencabut nyawa itu apakah hanya yang tua? Atau yang orang punya nama A ya, tidak pandang nama, tidak pandang umur. Kalau memang Allah sudah perintahkan si A dijemput nanti ba'da maghrib, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi bila Israel datang memanggil. Jangan diteruskan lah, ngaji itu yang senang-senang saja, masalah mati pula. Jangan diteruskan. Jadi intinya majelis taklim semacam ini pasti dikepung oleh malaikat. Cuma kita tidak lihat. Ibu, kalau malaikat sudah ada di sekitar kita, banyak-banyaklah berdoa. Malaikat ikut bergabung di sini bukan ingin minta bagian ingkung, bukan juga untuk nanti menemui Pak Yai Saiful saya minta transportasi, tidak. Malaikat berkumpul, malaikat itu hanya memintakan ampun. Ya Allah, ampuni mereka yang hadir di majelis taklim ini. Ya Allah, si A itu punya dosa banyak, si A itu punya masalah banyak, si A itu punya doa hajat banyak. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, kabulkan hajat-hajatnya, turunkanlah kepadanya hidayah, ilmu yang bermanfaat. Itu malaikat. Jadi majelis ini dikepung oleh malaikat. Yang ketiga, ghasyiyatuhumur rahmah. Majelis taklim semacam ini bagi orang yang rajin pasti akan mendapatkan ghasyiyatuhumur rahmah. Apa itu? Kucuran rahmat. Rahmat itu hal yang sangat sulit, Bapak Ibu. Ibu-ibu. Orang mendapatkan rahmat itu ya kalau dia punya cita-cita terwujud, dia punya hajat segera terlaksana, itu namanya dapat rahmat. Makanya jangan heran orang ini kadang nampaknya biasa-biasa saja, kok tiba-tiba jadi presiden. Itu karena Allah memberikan rahmat.
Orangnya biasa-biasa saja, ternyata khatam Quran, ternyata hafal Quran, ternyata jadi ini jadi itu karena Allah memberikan roh. Nah, dengan menghadiri majelis taklim semacam ini, kita akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah ini kita membahas resep masuk surga. Yang terakhir, hadiah bagi orang yang rajin menghadiri majelis taklim adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa dzakarahumullah, wa dzakara menyebut-nyebut. Allah menyebut-nyebut, bahasanya Mbak Isti'anah, itu ahli media sosial. Allah memviralkan. Allah memviralkan siapa? Wa dzakarahumullah, Allah memviralkan, Allah menyebut-nyebut orang-orang yang rajin ngaji di majelis taklim Raudhatul Jannah. Disebut-sebut, diviralkan. Ke siapa? Kepada siapa? Kalau Mbak Isti'anah ya ke media dong, ke teman-teman di Facebook sana. Kalau Allah tidak, lebih luas lagi. Allah perkenalkan kita, Allah sebut-sebut kita di langit. Allah sebut-sebut nama kita yang hadir di majelis taklim itu fiman indah, di sisi kepada manusia atau makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah di langit. Ibu, kalau orang sudah ma'rufun fis sama, terkenal di langit, itu pasti terkenal di dunia. Tetapi kalau hanya terkenal di dunia, belum tentu terkenal di langit. Ibu kira-kira mau populer di langit atau populer di dunia? Ya, maunya sih populer di dunia, populer di langit. Saya doakan semoga yang rajin ngaji populer di dunia, populer di langit, terkenal di dunia, terkenal di ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Mau resep masuk surga? Ada 5. Begitu Rasulullah memberikan resep kepada Abdullah ibnu Salam supaya kalian masuk surga, afsus salam. Yang pertama, afsus salam. Afsus, sebarkan apa? Salam. Ibu hari-hari ini menebarkan salam atau menebarkan dendam? Salam ya, sama-sama ditebar, jangan dendam lah. Yang ditebarkan salam kepada siapa pun, salam. Tebarkan salam dengan penuh dengan rasa rahmah kasih sayang kepada siapapun. Hari ini bapak ibu, bapak lah, ibu-ibu lah ya. Hari ini fenomena alam terutama di Indonesia ini sedang sangat memprihatinkan. Saya termasuk yang sedang prihatin, menangis sedih. Hari ini orang itu begitu mudah dendam, begitu mudah marah, begitu mudah meluapkan emosi. Bahkan karena itu sudah menjadi tren dan kebiasaan atau hobi, hari ini orang kalau tak marah itu tak keren kan? Tak ada apapun dicari kesalahan orang. Saya harus marah ini. Saya harus laporkan ke polisi. Ini menistakan agama ini. Itu hari ini orang seperti itu. Ibu, kira-kira orang yang dikit-dikit, wah ini menistakan agama, wah ini pelecehan agama, itu benar apa benar? Tidak boleh seperti itu. Hanya majelis ulama atau orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu untuk mengatakan bahwa ini kategori menistakan agama, ini kategori yang begini-begini. Bukan kita orang-orang. Bahkan ada orang dengan sangat mudahnya menghakimi atau mendastis sesuatu yang belum tentu, dia sudah mengatakan ini menistakan agama, ini dan sebagainya, mengajak orang untuk berdemo dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu benar apa salah? Salah. Ini mendekati Ramadan. Ayo kita bersihkan jiwa, bersihkan hati, karena menyambut Ramadan yang terpenting adalah membersihkan hati kita. Jadi yang pertama, tebarkan salam.
kita baca apa Bu kalau sholat yang dibaca itu apa Bu? Surah apa yang wajib? Surah Al-Fatihah. Siapa sholat tidak baca Al-Fatihah? Ya. Siapa yang sholat tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Kitab, maka batalat sholat. Ibu kalau sholat itu baca Al-Fatihah, dimulai surah apa? Dimulai ayat-ayat. Saya juga mau tahu nih. Ini Majelis Taklim Rawdatul Jannah ini mazhabnya Syafi'i atau apa ini? Surah Al-Fatihah dimulai dari surah apa? Ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama hafal nggak? Jangan-jangan nggak hafal. Al-Fatihah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mau tanya, setiap ayat yang jumlahnya 7 itu ujungnya huruf apa? Mim, apalagi? Nun. Asar ya? Al-Fatihah itu ujung ayatnya hanya 2 huruf, mim dan nun. Bagaimana mengucapkan huruf mim? Coba. Ma, mi, mu, mim. Mim. Coba lihat wajah saya, mim. Saya senyum enggak? Senyum enggak? Mim. Senyum enggak? Coba ibu bilang mim. Yang kedua nun. Nani, nun, nan. Meringis tidak? Meringis itu kan senyum kan? Bahkan nampak giginya kan? Nani, nun, nan. Kalau mim itu senyum simetris kan? Kalau nan itu dikit nampak giginya. Nah, coba ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Senyum tidak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Senyum ya? Kita sehari semalam 17 kali dilatih senyum. Kok ada orang Islam nggak bisa senyum? Apa yang salah? Alasannya membela agama, alasannya menegakkan apalah, tak bisa senyum kepada saudaranya. Yang salah siapa kira-kira? Ayo, biasakan senyum. Yang dilatih senyum setiap hari 17 kali. Senyum terus. Kok nggak bisa senyum? Senyum itu di samping sedekah itu juga ciri penghuni surga. Ayo rakyat. Afsus salam, sebarkan salam itu dimulai dengan murah senyum. Bisa nggak salam pada saudara? Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Senyum. Betul. Pertama kunci masuk surga, resep tebarkan salam. Latihan senyum. Bisa Bu? Alhamdulillah dapat kunci satu. Asar. Karena sudah habis, sudah asar, kunci baru dapat 1. Insya Allah kapan-kapan dilanjutkan. Bisa. Demikian ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berdoa semoga dengan kita sering hadir di taman surga, benar-benar kita terbiasa duduk di surga, benar-benar kita ujung umur kita, nasib kita di alam kelak, tadkhulul jannata bisalam, kita akan masuk surga dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah
rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan fi afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.